Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah lanjutan dari penjelasan sistem persamaan linear. Nah, untuk kali ini yang akan dibahas adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, metode yang akan digunakan masih tetap sama ya. Ada substitusi, ada eliminasi, dan ada gabungan. Baik, kita langsung ke metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Untuk metode substitusi di SPLTP ini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada 4 langkah yang bisa digunakan. Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Jadi langkah pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana dari ketiga sistem persamaan linear. Nah, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, setelah kita pilih salah satu variabel sebagai fungsi, maka di tahap kedua substitusikan X, Y, atau Z yang dinyatakan sebagai fungsi sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah kedua. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel seperti video sebelumnya ya. Jadi step by stepnya tetap sama. Lalu di langkah keempat, substitusikan 2 nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga ini ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Bagaimana langkah-langkah ini kita terapkan. Nah, di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian SPLTP berikut dengan metode substitusi. Nah, ini bentuk sistem pertidaksamaan SPLTP. Jadi ada 3 variabel, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Karena mereka satu kesatuan, maka disebutnya adalah sistem persamaan. Nah, ini karena pangkatnya pangkat 1, maka disebutnya linear. Ada 3 variabel, X, Y, dan Z. Seperti itu. Oke, untuk penyelesaian soal ini, kita akan mencoba metode substitusi. Langkah pertama adalah kita pilih salah satu persamaan yang sederhana. Nah, dari sini yang paling sederhana adalah persamaan yang pertama. Di sini ada X dengan koefisiennya 1. Maka bisa kita pilih X sebagai fungsi dari Y dan Z. Jadi kita pilih X sebagai fungsinya. Nah, X min 2Y ditambah 3Z sama dengan 5. Ini dari persamaan yang pertama. Maka karena kita akan mengambil X sebagai fungsi, jadi 2Y dan 3Z-nya ke arah kanan atau ke ruas kanan. Min 2Y ke ruas kanan jadi positif, 3Z ke ruas kanan jadi negatif. 5-nya tetap ya. Nah, ini kita nyatakan sebagai persamaan keempat. Ini 1, 2, 3, dan 4. Oke, setelah kita nyatakan X sebagai fungsi, maka kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah substitusikan. Nah, karena yang kita ambil X, maka kita substitusikan X untuk memperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita substitusikan X ke persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, persamaan 4 ke persamaan 2 terlebih dahulu. Nah, persamaan 2 kan 2X ditambah 3Y min 5Z sama dengan min 16. Oke, di sini variabel X-nya
kita substitusikan menjadi 2Y min 3Z plus 5. Jadi 2 dikali 2Y min 3Z plus 5 ditambah 3Y min 5Z sama dengan min 16. Jadi yang berubah adalah X. X-nya kita substitusikan dari persamaan keempat. Lalu kita operasikan 2 dikali 2Y, 2 dikali min 3Z, 2 dikali 5. Yang lainnya tetap. Tuh. Maka kita peroleh 4Y min 6Z ditambah 10. Ini dari mana? Tadi perkalian pelangi ya. 2 kali 2Y 4Y. 2 dikali min 3Z min 6Z. 2 dikali 5 adalah 10. Yang lainnya tetap. Di sini ada Y, ada Y. 4Y ditambah 3Y adalah 7Y. Min 6Z, min 5Z sama dengan min 11Z. 10-nya kita ke ruas kanan. Positif 10 ke ruas kanan jadi min 10. Min 16, min 10 adalah min 26. Nah, ini kita nyatakan sebagai persamaan 5. Nih, tadinya dia 3 variabel, dan sekarang jadi 2 variabel. Nah, dari sini ya. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Setelah kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2, lalu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Persamaan 3 adalah 3X min 5Y ditambah 3Z sama dengan min 2. Oke, sama seperti tahap yang di sini, X-nya kita rubah menjadi 2Y min 3Z ditambah 5. Jadi 3 dikali 2Y min 3Z ditambah 5 dikurang 5Y ditambah 3Z sama dengan min 2. Tuh, jadi yang berubah X-nya. Nah, tinggal kita kali pelangi. Hasilnya adalah 3 kali 2Y 6Y, 3 dikali min 3Z min 9Z, 3 dikali 5 adalah 15. 6Y dikurang 5Y adalah Y, min 9Z ditambah 3Z min 6Z, 15 ke ruas kanan jadi negatif 15, min 2 min 15 jadi min 17. Nah, ini sudah 2 variabel. Nah, ini kita nyatakan sebagai persamaan 6. Jadi ada persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini kenapa kita buat persamaan ini untuk mempermudah di step selanjutnya ya. Oke. Kita tahap 2 sudah selesai sehingga kita peroleh 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel, kita masuk ke tahap ketiga. Yaitu kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang tadi kita peroleh menjadi persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, masih ingat kan cara menyelesaikan SPLDV menggunakan substitusi. Nah, kita tulis terlebih dahulu persamaan 6. Kita pilih persamaan yang sederhana. Nah, ini ada 7Y min 11Z sama dengan min 26. Ini min 6Z ditambah Y sama dengan min 17. Pilih persamaan yang sederhana. Seperti di tahap yang pertama, kita akan substitusikan Y atau Z-nya sebagai fungsi. Nah, di sini yang paling sederhana itu persamaan 6. Karena Y-nya itu koefisiennya 1. Gitu. Nah, ini persamaan 6, min 6Z ditambah Y sama dengan min 17. Maka kita akan buat Y sebagai fungsi. Nah, min 6Z-nya ke ruas kanan. Jadi Y sama dengan 6Z min 17. Ini negatif. Ke ruas kanan dia jadi positif. Tuh. Nah, setelah kita peroleh Y sebagai fungsi, kita substitusikan Y
atau persamaan 6 ini ke persamaan 5. Nah, persamaan 5 tadi kita peroleh 7Y min 11Z sama dengan min 26. Kita punya fungsi Y, maka variabel Y di sini kita rubah menjadi 6Z min 17. Seperti ini. Lalu kita kali pelangi. 7 dikali 6Z, 7 dikali negatif 17. Kita peroleh 42Z min 119. Min 11Z-nya tetap ya, dan min 26. Lalu di sini hanya ada satu variabel, yaitu variabel Z. 42Z dikurang 11Z. Min 119-nya kita pindah ke ruas kanan, dia jadi plus 119. 42Z dikurang 11Z adalah 31Z. Lalu min 29 ditambah 119 adalah 93. Maka di sini kita akan memperoleh nilai dari Z, yaitu Z sama dengan 93 dibagi 31. Itu hasilnya adalah 3. Seperti itu. Nah, setelah kita peroleh Z nilainya 3, kita substitusikan kembali nilai Z-nya ke persamaan 6. Nah, persamaan 6-nya boleh yang dipakai yang ini atau yang ini. Itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, Y sama dengan 6Z min 17. Nah, di sini Z-nya sama dengan 3. Berarti nilai Z di sini kita ganti menjadi 3. Y sama dengan 6 dikali 3 dikurang 17. 6 dikali 3 adalah 18. 18 dikurang 17 adalah 1. Maka nilai Y-nya adalah 1. Nah, setelah kita peroleh Z dan Y, maka langkah terakhir kita mencari variabel X. Nah, tinggal kita substitusikan Z sama dengan 3 dan Y sama dengan 1 ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Bebas. Nah, di sini saya menggunakan persamaan 1 karena dia koefisiennya lebih kecil. Tuh. Kita akan mencari variabel X, maka kita substitusikan Y di sini menjadi 1, Z di sini menjadi 3. Jadi X min 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 5. Nah, kita kalikan 2 kali 1, 3 kali 3. 2 kali 1 adalah 2, 3 kali 3 adalah 9. X min 2 ditambah 9 sama dengan 5. Min 2 ditambah 9 adalah 7 ya. Jadi X sama dengan 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Nah, kita sudah memperoleh X, Y, dan Z. Sudah lengkap ya, ada 3 variabel. Maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 1,3. Jadi ditulisnya X, Y, Z. Seperti itu. Untuk metode eliminasi dan gabungan ada di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.